Pengurus PSSI baru di bawah kepemimpinan Erick Thohir akan membentuk komite ad hoc yang secara khusus mengurusi permasalahan supporter sepak bola Indonesia. Apa saja sebenarnya permasalahan supporter sepak bola Indonesia sehingga seringkali mendapat stigma negatif? Berikut liputan khas Vloganza bersama Yola Duyanti. Sepak bola Indonesia memasuki babak baru. Kepengurusan PSSI yang baru sudah terbentuk melalui Kongres luar biasa pada 16 Februari lalu. Menteri Negara BUMN Erick Thohir terpilih sebagai Ketua Umum PSSI untuk masa jabatan tahun 2023 hingga 2027. Namun baru saja pengurus hendak bekerja, insiden kembali terjadi yang mencoreng nama sepak bola Indonesia. Bentrok antara dua klub supporter sepak bola terjadi. Klub dari PSIS Semarang dan juga supporter dari Persis Solo bentrok di luar Stadion Jatidiri Semarang, Jawa Tengah. Padahal pertandingan digelar tanpa adanya penonton. Namun supporter tetap berdatangan hingga bentrokan terjadi. Lantas apa yang terjadi pada para penggemar sepak bola di Indonesia? Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap klub sepak bola pasti memiliki penggemarnya sendiri. Ada yang biasa saja, tapi juga ada yang mengklaim dirinya sebagai supporter garis keras. Bagaimana bisa seseorang bisa menjadi supporter garis keras dari sebuah klub sepak bola? Mari kita cari tahu. Berbincang nih sama Ketum The Jackmania, Bang Diki Sumarno. Halo Bang. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Karena soal The Jackmania nih Bang, ini kan unik ya Bang, karena yang didukung adalah Persija Jakarta. Ya. Tapi The Jackmania ini seringkali datang dari berbagai wilayah. Kok Yes. bisa sih Bang, gimana caranya yang di luar wilayah Jakarta ini terikat dengan Persija? Tentunya banyak faktor ya Kak ya. Yang salah satunya pertama pasti nama besar. Yang kedua itu prestasi. Yang ketiga itu mungkin value-nya Persija di mata orang-orang. Karena kan ya bukannya gimana-gimana ya, tapi kan memang Jakarta itu kan selalu menjadi pusat perhatian. Jadi dan banyak juga teman-teman yang ingin menjadi Jakarta gitu loh, ya kan. Nah jadi mungkin salah satu faktornya juga itu. Tapi paling parah sih memang karena faktor prestasi ya. Jadi ketika Persija berprestasi, ketika Persija dihuni pemain-pemain bintang, misalkan ada Bambang Pamungkas, ada Ponario Astaman, ada Satrio Widodo Ceputro juga, lalu kemarin juga ada Ismet Sofyan dan ada banyak pemain bintang lain, otomatis itu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitar Jakarta untuk mencintai Persija. Bahwa banyak hal-hal yang membuat pengurus itu mempunyai mempunyai wibawa dan mempunyai rasa segan sehingga anggota tuh agak kurang gimana gitu kalau misalkan mau ngelawan pengurus atau nggak bertindak sesuai aturan gitu loh. Nah, inilah yang menjadi keunikan dari Jackmania bahwa kita ini organisasi terstruktur dan kita satu-satunya organisasi pendukung Persija Jakarta. Apa sih Bang harapan nih Bang dari The Jackmania sendiri nih Bang? Wah banyak, kalau harapan sih banyak banget, tapi yang pasti yang jelas saya udah pernah ngomong juga ke beberapa media dan beberapa kesempatan. Yang jelas tolong pastikan jadwal liga dengan baik dan benar. Kenapa? Karena jadwal itu menentukan timeline itu menentukan job desk menentukan things to do. Nah itu jadi ketika nanti jadwal sudah pasti dan tidak berubah, maka kita semua bisa bekerja dengan baik. Ketika kita sudah bisa bekerja dengan baik, maka semuanya pasti akan berjalan dengan lancar. Gitu aja sih. Terima kasih Bang Diki. Sama-sama Kak. Semoga kedepannya supporter bola Indonesia ini menjadi transformasi ya. Amin. Terima kasih. Kepengurusan PSSI yang baru ini di bawah kepemimpinan Erick Thohir secara khusus menyoroti masalah supporter sepak bola. Bahkan supporter sepak bola dinilai menjadi salah satu hal yang penting dalam sepak bola nasional. Lantas apa saja terobosan kepemimpinan PSSI yang baru ini?
Pengurus PSSI memutuskan membentuk komite ad hoc supporter sepak bola. Transformasi sepak bola Indonesia melibatkan supporter sepak bola. Supporter sepak bola Indonesia dinilai bertanggung jawab dalam perbaikan sepak bola Indonesia. Supporter sepak bola Indonesia peringkat ketiga di Asia. Indonesia bahkan dinilai sebagai negara yang paling banyak populasi penggemar sepak bola. Ini bahkan mencapai 69% dari jumlah populasi penduduk yang dibuktikan pada survei bulan September 2022 lalu. Supporter klub Persib Bandung, Bobotoh dinilai sebagai supporter tertua yang diyakini sudah ada sejak tahun 1937. Sepak bola memang memiliki sangat banyak penggemar di Indonesia. Lantas apa pandangan warga terhadap sepak bola Indonesia, khususnya untuk supporter sepak bola? Supporter sepak bola Indonesia itu pertama besar, kedua loyal, ketiga belain mati-matian. Terkadang juga banyak yang nggak tahu latar belakangnya apa yang mesti dibela itu. Tapi ya itulah sepak bola Indonesia. Tidak ada satupun organisasi supporter di Indonesia yang didirikan untuk cari musuh. Nggak ada satupun. Tapi dalam perjalanannya dengan berbagai perbedaan kepentingan, perbedaan fanatisme, akhirnya ada benturan. Nah, sebetulnya itulah yang dibutuhkan pemimpin-pemimpin, bagaimana benturan-benturan itu bisa dieliminasi. Mudah-mudahan sih supporter Indonesia sih bisa kayak supporter luar gitu, yang lebih tampilin tuh kreativitas, bukan cuma sekedar menang kalah gitu ya. Menang kalah sih biasa. Sepak bola dan penggemarnya memang tidak bisa dipisahkan. Sepak bola hidup karena ada penggemarnya. Bahkan supporter sepak bola mengatakan tidak bisa hidup tanpa sepak bola. Lantas bagaimana membuat supporter sepak bola turut berperan dalam transformasi sepak bola di Indonesia? Pak Kesit, Iya. supporter dan juga sepak bola ini memang tak bisa terpisahkan nih Pak. Namun sayangnya stigma negatif kerap datang dari supporter sepak bola di Indonesia karena tak jauh dari kata keributan dan juga bentrokan. Kira-kira apa sih Pak yang menjadi faktor pemicu antara keributan antar supporter dengan supporter dengan aparat Pak? Iya, memang kalau bicara supporter banyak ya Mbak ya. Pemicunya itu pertama karena ketidakpuasan supporter ya. Ketidakpuasan itu banyak. Misalnya mereka mau masuk ke stadion nggak bisa, atau kemudian timnya dirugikan oleh wasit, atau kemudian misalnya mereka mau masuk susah gitu ya, sudah megang tiket, kemudian tidak bisa masuk dengan beragam alasan yang akhirnya menimbulkan kericuhan dengan aparat keamanan. Bisa juga karena fanatisme yang berlebihan ya, kemudian juga ketidakdewasaan para supporter dalam menyikapi sebuah hasil pertandingan. Mereka hanya siap untuk menerima kemenangan, tapi tidak siap untuk menerima kekalahan. Dengan catatan ya, kekalahan itu mungkin akan sangat tidak begitu mengusik emosi mereka ketika pertandingan berjalan fair. Jadi mengatur supporter itu lagi-lagi memang nggak mudah ya. Kalau kemudian sekarang Pak Erick Thohir ingin membentuk komite ad hoc tentang supporter, boleh-boleh aja gitu ya. Artinya komite ad hoc ini kan dibentuk untuk bagaimana kemudian menyusun ya sebuah program yang positif, yang berdaya guna, sehingga diharapkan supporter akan bisa menjadi penonton yang baik. Penonton yang memang diharapkan akan bisa memberikan suasana atau atmosfer yang positif di stadion. Karena pada intinya adalah kita ingin stadion itu adalah tempat yang ramah, bukan tempat yang horor gitu ya. Kita memang inginnya ya, idealnya itu supporter itu adalah aset yang sangat berharga. Sebuah tim sepak bola tanpa supporter ini ibarat sayur tanpa garam ya. Nonton sepak bola di stadion tidak ada supporter itu seperti tidak ada rohnya gitu ya. Jadi memang karena aset ya, bagaimana kemudian supporter ini bisa dikelola dengan baik ya. Buat klub, kenapa supporter itu begitu penting? Pertama, selain menjadi pendukung fanatik bagi tim ya,
mereka juga bisa menjadikan aset misalnya pada saat klub itu membuat jersey, membuat merchandise yang kemudian diharapkan akan bisa didapatkan oleh para supporternya. Dan yang paling penting lagi adalah membuat suasana stadion itu betul-betul rame gitu, betul-betul penuh dengan ingar-bingar, tapi untuk hal-hal yang positif. Memang sudah waktunya supporter Indonesia diberikan peran lebih dalam sepak bola Indonesia. Tidak hanya menjadi penonton ataupun merasakan euforia semata. Banyak yang harus dibenahi dengan sedemikian banyaknya penggemar sepak bola di Indonesia. Bukan tidak mungkin, transformasi sepak bola di Indonesia akan cepat tercapai. Sudah menjadi harapan semua orang, timnas Indonesia bisa unjuk gigi di ajang internasional yang lebih besar. Bahkan di dalam ajang dalam negeri yang lebih sehat dan juga menjunjung tinggi sportivitas. Saya Yola Duyanti bersama juru kamera Okta Indra dan Auliansyah. Sampai jumpa, selalu saksikan Vloganza.